Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah jemaah subuh rahimakumullah, semoga kita semua di pagi hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini Allah membangunkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga bersyukur di pagi hari ini Allah membangunkan kita sebelum subuh sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita juga bersyukur di pagi hari ini Allah tidak menyibukkan kita dengan urusan-urusan dunia, sehingga di pagi ini kita bisa memfokuskan diri kita atau memerankan diri kita sebagai seorang hamba Allah. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ada orang-orang yang bangun di pagi hari terus kemudian yang terfikirkan olehnya adalah urusan-urusan dunia. Ya, yang terfikirkan olehnya adalah perannya sebagai khalifah, bukan perannya sebagai hamba, sehingga bangun tidur ya terus langsung melakukan kegiatan-kegiatan duniawi. Dan kita bersyukur kita di pagi hari ini setelah Allah bangunkan kita dari tidur tadi malam, kemudian kita isi awal kehidupan kita dengan memerankan diri kita sebagai hamba, yaitu kita hadir untuk memenuhi panggilannya di pagi hari ini di masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Dan tentunya setelah penghambaan diri ini nanti kita akan beraktivitas melakukan peran kita sebagai khalifah, yaitu menjalankan kehidupan ini, memberikan kontribusi untuk kehidupan ini. Semoga nanti semua aktivitas kita Allah berikan kemudahan. Ya, aktivitas kita seharian ini nanti Allah berikan keberkahan, manfaat ya bagi kita juga bagi masyarakat manusia pada umumnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Ya, ini peran kita sebagai seorang khalifah. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah, kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengkaji, mempelajari sunnah-sunnahnya, dan apa yang kita pelajari, kita pahami, Allah berikan kemudahan untuk mengamalkannya. Dan apa yang sudah kita amalkan terhadap sunnah-sunnah Rasul, Allah berikan kemampuan mengistiqomahkannya, sehingga dengan melaksanakan sunnahnya, insya Allah nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah
dan akan mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat ini adalah momen Rabiul Awal ya. Kita berada di Rabiul Awal, di mana ini adalah bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ini juga merupakan bulan kewafatannya. Ya, jadi Rasulullah itu lahir dan wafat itu di hari bulan yang sama, mung tahun yang berbeda. Jadi meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, kalau orang hari ini itu dikatakan di hari ulang tahunnya. Jadi hari ulang tahun, dan di hari itu juga Rasulullah wafat ya. Jadi kalau orang hari ini menyambut ulang tahunnya itu mungkin dengan berbahagia, sekaligus di hari itu juga hari yang bersedih. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentunya di Rabiul Awal ini momen ya, momentum yang sangat baik bagi kita untuk menyadarkan kita ya, menyadarkan kita kembali yang barangkali selama ini kita lupa kepada Rasulullah ya. Jadi momen Rabiul Awal ini mari kita jadikan ini sebagai momentum betul kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah ya, rasa cinta kita kepada Rasulullah dalam bentuk apa ya, dalam bentuk kita menjadikan Rasulullah itu sebagai figur ya, sebagai figur dalam kehidupan kita, sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dan memang ini ya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad itu dua kata ya, la kemudian qad, la dan qad. Dua-duanya itu baik la maupun qad itu termasuk huruf takkid, itu huruf yang memperkuat, mempertegas, maka dimaknai dengan sungguh. Jadi la itu sungguh, qad juga sungguh. Jadi dua kali Allah mengatakan sungguh, sungguh. Jadi kalau orang hari ini ya swear gitu. Untuk apa? Untuk meyakinkan. Ya, laqad kana, laqad sungguh dua kali Allah mengatakan. Kana lakum ya, bagi kamu itu fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya, contoh yang baik. Jadi ini Allah menyampaikannya ini sungguh-sungguh ya. Rasulullah sungguh-sungguh juga menyampaikannya. Ya, serius Allah mengatakan kepada kita. Pada diri Rasulullah itu bagi kamu memang betul-betul sungguh-sungguh menjadi contoh yang baik. Karena apa? Rasulullah itu memiliki akhlak yang terbaik dalam hidup ini. Rasulullah memiliki akhlak yang terbaik. Nah, Rasulullah sebagai contoh itu tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga Rasulullah menjadi contoh dalam kehidupan kita dalam hal bermuamalah. Karena Islam itu di samping ya ajarannya adalah berisi ajaran-ajaran ibadah, juga berisi ajaran-ajaran tentang bermuamalah. Ibadah itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sedangkan muamalah itu adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Nah, bagi Rasulullah ya, dua hal ini adalah contoh bagi kita. Apa yang ada pada diri Rasulullah dalam dua hal ini menjadi contoh bagi kita.
Dalam hal ibadah misalnya Bapak Ibu, ya, ibadah itu kan ada ibadah sendiri, ada ibadah bersama yang lainnya. Salat saja, ya, salat sendiri itu kan ada, ya, ada juga salat bersama yang lain, yaitu salat jamaah. Rasulullah mencontohkan dua-duanya, ya, bagaimana salat sendiri dan bagaimana salat berjamaah. Kalau salatnya sendiri di rumah itu Aisyah yang paling tahu, ya, Aisyah istrinya yang paling tahu. Bagaimana salatnya Rasulullah kalau sendiri, tidak bersama para sahabat. Rasulullah betul-betul memaksimalkan ibadahnya kepada Allah, maksimal Bapak Ibu, ya, sampai-sampai Rasulullah kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak. Kira-kira panjenengan kalau berdiri itu kaki sampai bengkak, itu kira-kira berapa jam? Kita berdiri kakinya sampai bengkak itu berapa jam? Berdiri loh ya, bukan duduk kayak gini. Ya, kalau duduk kayak saya ini, kakinya agak nanggung, itu paling setengah jam sudah bengkak. Karena saluran darah itu kan terhambat oleh kursi. Tapi kalau berdiri nggak ada yang terhambat itu, tapi sampai bengkak kakinya. Kira-kira berapa jam itu? Ya berjam-jam lah gitu ya, berjam-jam. Dan Rasulullah tuh menangis, ya, menangis sampai bukannya kakinya yang bengkak, matanya pun juga bengkak. Sampai kemudian Aisyah melihat, ya Rasulullah, apakah kamu itu, ya, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah seperti ini? Sampai yang protes itu Aisyah, ya, apa kamu diperintahkan oleh Allah beribadah seperti ini ya Rasulullah? Kamu itu kan seorang Rasul, kamu itu kan Rasul yang Allah janjikan untuk Allah masukkan ke dalam surga, Rasul yang Allah ampuni dosa-dosanya, yang maksum, Allah jaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedikit saja Rasulullah melakukan dosa diingatkan oleh Allah, sehingga Rasulullah itu nggak berlarut-larut dalam keadaan dosa. Karena sedikit saja melakukan dosa diingatkan oleh Allah, sehingga Rasulullah itu terjaga dari perbuatan dosa, nggak berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Beda dengan kita, ya, manusia biasa melakukan perbuatan dosa dibiarkan oleh Allah. Karena dibiarkan maka perbuatan dosa itu akan berlanjut terus menerus. Dan dosa-dosamu pun, kata Aisyah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kau melakukan ibadah yang sebegini luar biasanya? Jawaban Rasulullah sederhana Bapak Ibu, sederhana. Ya Aisyah, ya, aku itu hanya berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Apa enggak pantas aku ini sebagai Rasul menjadi hamba yang bersyukur? Jawaban Rasulullah ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana dalam ibadah itu didorong, dimotivasi, didasarkan oleh rasa syukur. Ini motivasi ibadah yang terbaik dalam hidup ini, yaitu beribadah karena syukur. Bertolak belakang dengan ibadah karena berharap. Apa bedanya? Kalau berharap dari ibadah kita akan mendapatkan sesuatu, ada sesuatu yang kita harapkan, ya, kita dapatkan setelah ibadah. Tapi kalau ibadahnya karena syukur, ya, kita justru melakukan sesuatu karena merasa sudah mendapatkan sesuatu dari Allah. Jadi ibadah karena syukur itu karena kita sudah merasakan mendapatkan sesuatu, kemudian kita balas. Kita merasa mendapatkan kebaikan dari Allah, kemudian kita balas kebaikan itu. Itu namanya ibadah karena syukur. Jadi beribadah dalam rangka membalas kebaikan. Tapi kalau ibadah, ya, karena berharap, ya, karena berharap, itu justru dengan ibadah kita tuh menginginkan mendapatkan suatu kebaikan. Ini dua hal yang berbeda. Ibadah untuk mendapatkan suatu kebaikan,
dan ibadah dalam rangka membalas kebaikan. Jadi ada yang kita ibadah ingin mendapat balasan dari Allah, jadi Allah yang membalas ibadah kita. Ada orang ibadah justru dia membalas kebaikan Allah. Ya, ini berharap dan ibadah kena syukur. Kira-kira kebanyakan manusia itu ibadahnya itu kena berharap balasan kebaikan atau dalam rangka membalas kebaikan. Kira-kira yang banyak tuh yang mana Bapak Ibu? Nih kalau jenengan saya nggak ragu. Kalau jenengan tuh yang kedua, ya, membalas kebaikan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Saya nggak ragu. Tapi umumnya orang di luar sana itu loh. Kira-kira kebanyakan orang beribadah itu kena berharap kebaikan dari Allah atau membalas kebaikan Allah. Mana yang banyak kira-kira? Membalas atau berharap? Itu yang banyak, yang berharap yang banyak, termasuk yang ngomong. Ya, ini kalau jenengan boten, ya, kan wajah-wajah bersyukur semua ini. Ini motivasi ibadah yang Allah ajarkan kepada kita. Bukan berarti kita nggak boleh berharap, ya. Kita boleh berharap, ini cuman makomnya saja yang berbeda. Makomnya, kualitas motivasi ibadah kita yang berbeda itu saja. Karena memang ada makom-makom dalam ibadah itu dari sisi motivasi. Yang paling buruk, ya, na'udzubillah min dzalik, semoga kita semua enggak termasuk makom ini, yaitu kita beribadah berharap balasan manusia. Ini motivasi yang terburuk ini. Ibadah kena berharap dari manusia. Itu namanya riya. Itu namanya sum'ah. Ya, diperlihatkannya ibadahnya, diceritakan ibadahnya itu dalam rangka mendapat pujian dari manusia. Jadi dapat jempol beginilah, kalau di WA itu kan dikasih jempol banyak, oh, hebat. Nah, gitu. Itu namanya ibadah berharap balasan dari manusia. Nah, ibadah itu tidak ada yang kita harapkan kecuali hanya balasan dari Allah. Itu yang kita harapkan. Kalau kita beribadah dalam rangka mencari balasan, itu hanya balasan dari Allah. Ini pun juga ada tingkatannya. Ada yang berharap balasan duniawi, ada yang berharap balasan ukhrawi. Bedanya apa? Bedanya orang yang beribadah kepada Allah berharap balasan duniawi itu biasanya orang-orang yang hidupnya susah, sakit-sakitan, banyak masalah. Ketika banyak masalah, ya, dia mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hutangnya menjatuh tempo, dia mendekatkan diri kepada Allah. Ketika anaknya sakit, dia mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar sakitnya menjadi sembuh, hutangnya menjadi lunas, dan masalahnya bisa selesai. Setelah hutang lunas, sakitnya sembuh, masalahnya selesai, ibadahnya selesai juga. Ini berharapnya kepada Allah, tapi harapan duniawi. Ya, harapannya duniawi. Beda orang yang berharap ukhrawi. Orang yang beribadah karena ukhrawi itu tidak akan dipengaruhi oleh kondisi duniawinya. Tidak akan dipengaruhi. Mau sehat, mau sakit, susah, tidak, ya. Ibadahnya nggak akan dipengaruhi oleh kondisi itu. Karena apa? Karena diharapkannya adalah balasan ukhrawi. Kalau kita ya dua-duanya, cuman persentasenya yang beda-beda. Ada di antara kita harapan duniawinya yang lebih dominan, ada yang harapan ukhrawinya yang dominan. Ini berharap, ya. Tapi kalau syukur tadi, ya, justru ketika dia mendapatkan hal-hal duniawi yang begitu banyak dari Allah, mendapatkan nikmat ukhrawi yang Allah berikan kepadanya berupa keimanan,
ya, itu justru itu yang membuat dia membalas kebaikan itu dengan ibadah. Nah, ini uswah yang pertama dari Rasulullah, Bapak Ibu. Uswah, ya, motivasi untuk beribadah, motivasi ibadah. Jadi mari kita contoh Rasulullah, ya, meskipun tidak 100%, tapi kita berusaha bagaimana dalam ibadah ini kita jadikan ini sebagai apa? Bentuk syukur kita. Jadi ibadah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Maka kalau ibadah dan bentuk syukur ini, Bapak Ibu, orang kaya itu akan lebih soleh dari orang miskin, ya. Orang kaya lebih soleh dari orang miskin. Orang sehat itu harus lebih soleh dari orang sakit. Karena apa? Nikmatnya lebih banyak, ya, nikmatnya lebih banyak. Orang yang anaknya 2 harus lebih soleh dari anak 1, Pak. Ya, kenapa? Nikmatnya lebih banyak. Ada nggak yang punya anak 5 di sini? Nggak ada, ya. Saya punya anak 5. Berarti saya dituntut harus lebih soleh dari panjenengan semua. Dituntut gitu. Karena apa? Nikmatnya lebih banyak. Jadi Bapak Ibu mestinya ya, kalau dalam konteks syukur ini, mestinya orang sehat itu harus malu dengan orang yang sakit yang lebih soleh darinya. Jadi orang yang sehat mestinya malu ketika bertemu dengan orang yang enggak begitu sehat tapi dia lebih soleh yang tidak sehat ini. Mestinya yang sehat itu malu gitu. Kenapa saya yang nikmatnya lebih banyak, ya, tidak lebih soleh dari orang yang nikmatnya tidak begitu banyak Allah berikan kepadanya? Orang kaya itu mestinya malu terhadap orang yang miskin, ya, yang lebih soleh darinya. Bukannya justru bangga, malah sombong terhadap orang miskin, tapi justru dia harus malu. Kenapa saya yang mendapatkan nikmat yang lebih banyak tidak lebih soleh dari orang yang nikmatnya lebih sedikit? Ini logika ibadah karena syukur. Bukannya sombong tapi malah malu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, perbanyaklah kita melihat yang di bawah kita. Yang di bawah kita. Untuk apa? Untuk mengukur diri kita. Saya harus lebih soleh dari si A. Karena apa? Nikmatnya lebih banyak Allah berikan pada saya. Seorang pimpinan itu harus lebih soleh dari bawahannya. Mestinya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau bawahan kok lebih soleh dari atasan, ini gambaran bahwa kehidupan masyarakat itu adalah kehidupan masyarakat yang masih berharap, ya. Yang bawah kok lebih soleh dari yang atas, itu berarti gambaran masyarakat itu adalah masyarakat yang motivasi ibadahnya banyak, yang motivasi berharap. Kalau di masjid ini, ya, di masjid ini kok yang, mohon maaf ya, kok yang hidupnya susah lebih banyak dari orang yang hidupnya senang. Itu berarti gambaran jamaahnya adalah jamaah yang motivasi ibadahnya adalah berharap. Tapi masjid yang diisi oleh orang-orang yang sehat, diisi oleh orang-orang yang diberikan banyak kenikmatan, orang-orang kaya, ini gambaran sebuah masjid yang jamaahnya adalah jamaah yang bersyukur. Nah Bapak Ibu, ya, semoga dengan momen Rabiul Awal ini kita, ya, bisa mengikuti, mencontoh motivasi solatnya, ibadahnya Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh luar biasa, ya. Tapi pemandangan yang sangat berbeda, informasi yang sangat berbeda ketika Rasulullah itu melaksanakan ibadah atau solat bersama yang lainnya. Ibadah solat jamaah, orang akan melihat Rasulullah itu solatnya itu santai banget, ya, santai banget. Rasulullah kalau maghrib itu yang dibacanya apa? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua
al-ikhlas. Ya. Maka Rasulullah mengatakan khaffifis shalah, ringankan salat, ringankan salat. Diperintahkan kepada para imam, ringankan salatmu, ringankan salatmu. Kenapa? Agar yang sakit bisa berjamaah, agar yang sibuk juga bisa berjamaah, agar yang sudah tua, yang lututnya mulai menggigil ketika berdiri lama juga bisa ikut jamaah. Tidak hanya jamaah itu orang yang muda, yang kuat. Karena orang yang muda yang masih kuat itu justru semangat ibadahnya yang berkurang. Nanti sholat jamaahnya itu sepi, Bapak Ibu. Ya. Maka bagaimana agar jamaahnya itu banyak diisi oleh orang sehat, diisi orang yang sakit, ya, bukan sakit yang menular ya, sakit misalnya ya kakinya, ya mungkin rukuk nggak bisa lama, sujud nggak bisa lama, berdiri nggak bisa lama. Ya, bukan sakit-sakit yang parah ya, sakit yang sholatnya nggak bisa maksimal gitu. Yang begini bisa berjamaah gitu. Orang yang sibuk ya, yang waktunya jam sekian harus berangkat, tapi dengan ibadah di masjid itu ringan, maka dia juga mau berjamaah. Dia tidak merasa terlambat dengan berjamaah. Ya. Orang yang sudah tua itu juga mau berjamaah. Maka kata Rasulullah, ringankan sholatmu, ringankan sholatmu, karena di belakangmu ada yang sudah tua, di belakangmu mungkin ada yang sedang sakit, di belakangmu mungkin ada yang sedang sibuk. Biar semuanya itu bisa berjamaah, kecuali di waktu subuh dan Jumat. Ini dua sholat yang Rasulullah membacanya agak panjang, tapi ya nggak panjang banget sampai 1 juz lah, ya nggak panjang banget. Itu memang pengecualian subuh dan Jumat, karena subuh itu hanya 2 rakaat, maka panjangkan bacaannya. Jumat itu dianjurkan memanjang sholat dan memendek khutbah. Jadi orang yang paham tentang sebuah agama, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika dia khutbah, dia memendekkan khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Bukan memanjangkan khutbah, memendekkan sholat. Ya. Jadi yang terpenting dalam Jumat itu sholatnya, bukan khutbahnya, tapi sholatnya lebih penting dari khutbah. Dan tujuan sholat jamaah itu adalah berkumpulnya kaum muslimin di saat itu, ya, berkumpulnya itu. Jadi bukan ini sholat khusus untuk khutbah, itu bukan. Jadi jangan dianggap Jumat itu yang paling pokok, khutbahnya bukan. Ya, khutbahnya itu cuma menyampaikan hal-hal ketakwaan, singkat padat. Jadi kalau saya khotib di sini kalau agak panjang mohon maaf ya. Tapi pengennya cepat gitu. Pengennya itu singkat, tapi kalau agak lama itu kadang-kadang tidak terkontrol gitu aja. Idealnya Jumatan itu ada khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Bapak Ibu, ya siapapun di antara kita kalau nanti diamanah menjadi imam, maka ringankanlah sholat itu, ya, ringankan sholat, kecuali di waktu subuh dan Jumat itu lebih panjang. Kalau yang lainnya itu diringankan, ya, agar apa? Agar yang sibuk bisa berjamaah, yang sakit bisa berjamaah, yang sudah sepuh juga bisa jamaah. Karena yang sepuh, yang sakit itu Bapak Ibu, itu semangat ibadahnya luar biasa. Karena apa? Mohon maaf ya, karena merasa nggak lama lagi gitu hidupnya. Ya, yang sepuh-sepuh itu mikir, ya Allah kapan aku dipanggil, pengen memperbanyak ibadah, ingin memperbanyak bekal. Tetapi alangkah kasihannya orang-orang yang ingin memperbanyak bekal, tapi nggak bisa memperbanyak itu dengan sholat jamaah. Kenapa? Nggak kuat. Pengen jamaah, pengen mendapatkan 27 derajat, tapi nggak kuat. Coba kita sudah mempersulit orang, berikan kesempatan pada orang-orang ya yang ingin mendapatkan ya banyak reward
dari Allah dalam berjamaah, berikan kesempatan pada mereka untuk berjamaah, maka ringankan sholat berjamaah itu. Jadi dua hal yang sangat berbeda ketika Rasulullah melakukan sesuatu untuk dirinya dan melakukan sesuatu untuk yang lain. Dua hal yang berbeda. Ketika untuk dirinya Rasulullah maksimalnya luar biasa seperti kita sampaikan tadi. Tapi ketika dia melakukan untuk orang lain atau bersama orang lain, dia mempertimbangkan orang lain, bukan mempertimbangkan dirinya. Meskipun dia dalam keadaan khusyuk luar biasa semangat, tapi dia pertimbangkan adalah jangan-jangan yang di belakang saya lagi tidak khusyuk, lagi tidak bersemangat. Jadi yang dipertimbangkan adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Ini juga uswah, contoh bagi kita semua dalam hal ibadah. Demikian juga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam hal bermuamalah Rasulullah juga menjadi contoh bagi kita. Ya, Rasulullah dalam hal bermuamalah, dia adalah sebagai suami, dia juga sebagai pemimpin umat, dan dia juga sebagai manusia biasa. Sebagai seorang suami, Rasulullah ya adalah menjadi suami yang terbaik, suami idola. Aisyah ya menceritakan banyak hal tentang Rasulullah dalam hidup bersama Rasulullah. Dan Rasulullah juga mengatakan ya, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Jadi kalau kita ingin berbuat baik pada siapa dulu? Kepada keluarga dulu. Jangan neraktir tetangga sebelum meneraktir keluarganya. Seorang suami jangan baikkan dulu sama tetangga sebelum baikkan pada istrinya dan pada anak-anaknya. Maka Rasulullah, kata Aisyah, adalah suami yang terbaik dalam kehidupannya. Rasulullah nggak pernah marah, Rasulullah nggak pernah berkata kasar kepada Aisyah. Rasulullah nggak pernah menyusahkan Aisyah. Rasulullah ya kalau melakukan sesuatu dia bisa melakukannya, dia tidak akan memerintahkan pada Aisyah. Jadi Aisyah menceritakan Rasulullah itu kalau dia bisa melakukan akan dia lakukan. Dia tidak akan meminta aku untuk melakukannya. Sampai menjahit baju yang sobek saja itu langsung dijahit oleh Rasulullah. Enggak pernah memerintahkan Aisyah nih baju sobek tolong dijahit. Enggak. Ketika Rasulullah bisa melakukannya sendiri, Rasulullah akan melakukannya. Begitu luar biasa Rasulullah ya terhadap keluarganya. Persis seperti bapak-bapak yang ada hari ini. Ya. Nggih Bu nggih? Rasulullah meskipun seorang Rasul, dia juga orangnya bercanda, ya, seorang Rasul, tapi juga bercanda dengan keluarganya. Aisyah juga bercerita Rasulullah, karena Aisyah itu memang umurnya jauh di bawah Rasulullah. Rasulullah menyesuaikan diri, ya, waktu awal-awal nikah dengan Aisyah masih langsing, ya, masih kuat, lomba lari sama Rasulullah ngalah, biar Aisyah senang, ya, lomba lari sama Aisyah coba. Kemudian Rasulullah mengalah, tapi Aisyah nggak tahu kalau Rasulullah mengalah. Ya, Rasulullah senangnya luar biasa, kan dunianya anak-anak, ya, senang banget itu. Tapi ketika Aisyah, ya, sudah agak berat badannya, sudah berbobot, ya, sudah berbobot sekian puluh tahun kemudian, Rasulullah juga masih lomba lari sama Aisyah. Tapi Rasulullah berusaha mengalahkan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ini balasan dari kekalahanku sekian puluh tahun yang lalu. Coba. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba Aisyah, lomba lari lah nanti ya, di besok Ahad libur silakan lomba lari gitu. Sunnah Rasul itu. Ya, lomba lari sama istri. Artinya apa? Ya, menunjukkan keharmonisan. Ya, menunjukkan keharmonisan. Dan Rasulullah juga romantis. Ya, Rasulullah juga romantis. Rasulullah mengatakan apa? Aku bersyukur kepada Allah, aku diberikan rasa cinta kepada istriku.
Coba Bu, kalau suami panjenengan mengatakan begitu, ya Allah, aku bersyukur kau memberikan aku rasa cinta yang sangat kepada istriku. Nih seandainya jenengan mendengar begitu, rasanya senang napa mboten Bu? Jadi caranya Rasulullah itu ya memuji istrinya bukan seperti orang ini I love you, enggak. Ya itu boleh gitu, saya mencintaimu gitu ya. Tapi bahasanya Rasulullah itu indahnya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Aku bersyukur kepada Allah. Allah memberikan aku rasa cinta yang luar biasa terhadapmu. Beda banget bahasanya Rasulullah ya. Ya, melebihi I love you itu, melebihi kata-kata aku mencintaimu. Aku bersyukur kepada Allah. Ya, kita kata pada istri kita ya. Ya, wahai istriku, aku sangat bersyukur kepada Allah. Allah memberikan aku rasa cinta yang luar biasa kepadamu. Ini jadi ukhrawi kan. Kalau cuman aku mencintaimu itu hanya duniawi. Ini enggak, aku bersyukur kepada Allah. Ya, aku sangat bersyukur kepada Allah. Allah memberikan aku rasa cinta yang luar biasa kepadamu. Wah, itu ibu langsung senyum ya. Senyum itu. Langsung nyari kaca gitu kan. Wah, apa aku masih layak untuk dicintai gitu kan. Rasulullah romantis, persis kayak suaminya jenengan loh Bu, persis ya. Jenengan masih romantis gitu Pak nggih? Masih nggih? Oh masih, ini romantis semua. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah kata Aisyah tidak pernah memukul Aisyah, tidak pernah menjewer Aisyah, enggak pernah menyakiti istrinya, enggak pernah. Bahkan salah seorang istri namanya Sofiyah, ya, ketika berpergian bersama Rasulullah, dan memang ini jatahnya Sofiyah untuk berpergian bersama Rasulullah, itu kudanya agak terlambat, agak lambat jalan kudanya itu, beda dengan yang rombongan lainnya. Itu Sofiyah tuh nangis karena apa? Sering terlambatnya dari rombongan yang lain. Rasulullah mendatangi, dibujuk, diceritain sama Rasulullah. Akhirnya apa? Sofiyah merasa senang malah tertawa loh, coba. Ya. Kira-kira rumah tangga kita kalau istrinya sedang menangis, suami ini datangi sama suami enggak kira-kira? Bu, jangan kalau sedang nangis, suami bilang apa? Ya. Rasulullah kalau lihat istrinya bersedih, dia datangi, dia hibur sehingga sedihnya menjadi hilang. Kalau nangis berganti dengan tawa, coba. Begitu luar biasanya, romantisnya Rasulullah dalam rumah tangga. Dalam kehidupan masyarakat, Masya Allah, Rasulullah sebagai seorang pemimpin umat, Rasulullah adalah seorang pemimpin yang terbuka, ya, dan bukan anti kritik. Pemimpin yang bukan anti kritik, tapi justru pemimpin yang minta dikritik, pemimpin yang minta ya masukan-masukan dari bawahannya. Pernah satu saat Rasulullah di atas mimbar, ya, dia mengatakan kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Hari ini saya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang selama ini kusakiti. Loh, coba nanya kepada rakyatnya, nanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang selama ini kusakiti? Kalau ada di antara kalian yang selama ini kusakiti, maka kisoslah aku hari ini. Kisosu artinya balas dengan yang sama. Kalau pernah dihina, hinakan aku hari ini. Ya, kalau pernah disakiti, sakiti aku hari ini dengan bentuk sakit yang sama. Di saat itu ada seorang sahabat yang bernama Ukasah. Ya, Ukasah. Ukasah itu mengatakan begini, ya Rasulullah, aku pernah kau sakiti. Kapan, kata Rasulullah? Ketika perang, aku mendampingimu di belakang, aku menjagamu dari belakang, di belakang kudamu, kudaku di belakang kudamu, aku terus mendampingimu untuk menjagamu dari belakang.
tiba-tiba engkau memecut kudamu, ketika pecutan itu kau arahkan ke belakang, kan sebelum mecut ke depan kan ke belakang dulu Pak, kan tidak mungkin mecut, kan tidak begitu kan, mecut kan mesti. Nah ketika engkau akan memecutnya, pecutan itu ke belakang itu mengenai badanku, dan kau tidak tahu ya Rasulullah, dan itu sakit, tapi sakitnya bukan di sini, tapi sakitnya di kena nggak muka atau apa nggak tahu lah gitu ya. Lalu kata Rasulullah apa? Wahai Ukasah, pecutan itu masih ada di rumahnya Fatimah. Maka Rasulullah meminta salah seorang di antara sahabat untuk datang ke rumahnya Fatimah untuk mengambil pecutan itu. Diambillah oleh salah seorang sahabat, diberikan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pecutannya. Oleh Rasulullah, Ukasah, ini pecutan yang dulu mengenai badanmu, sekarang pecutlah aku dengan pecutan yang sama. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, dulu pecutan ini mengenai badanku, di saat itu aku tidak berpakaian. Di saat itu aku tidak berpakaian. Lah kamu lagi berpakaian. Tahu Bapak Ibu, Rasulullah membuka pakaiannya. Dibuka oleh Rasul pakaiannya. Sekarang aku tidak lagi berpakaian. Pecutlah aku. Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu sudah siap-siap dah itu. Umar bin Khattab singanya padang pasir. Sempat Ukasah ini ya akan memecut Rasulullah ya, dengan cepat Umar bin Khattab akan menangkap pecutan itu, nggak akan dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Pecutlah kata Rasulullah. Lalu Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin aku akan memecutmu ya Rasulullah, tapi aku hanya ingin kulitku yang hina ini bisa bersentuhan dengan kulitmu yang sangat mulia ini. Izinkan aku memelukmu ya Rasulullah. Ukasah memeluk ke Rasulullah, bukan dipecut Pak, tapi memeluk ke Rasulullah. Ini luar biasa, seorang pemimpin minta dikoreksi. Persis seperti panjenengan Pak ngomong sama istrinya, Bu, sudah sekian puluh tahun saya jadi suami ya, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan silakan dikisos. Pernah Pak? Pernah nggak minta kritikan dari suami, dari istri? Bu, Dek, Ma, apalah panggilannya itu. Kalau selama ini saya sebagai suami banyak melakukan yang salah, ya, tolong saya dikritik, tolong beri masukan. Pernah Pak? Pernah nggak? Pernah Bu suaminya begitu? Oh, pernah, Masya Allah. Betul-betul suami yang mencontoh Rasulullah benar ya. Begitu Rasulullah ya, begitu Rasulullah terhadap umatnya seperti itu. Kalau ada pimpinan kita seperti itu, Pak RT ngumpulin warganya ya, beri saya masukan. Ada Pak Lurah seperti itu, ada Pak Camat seperti itu, ada Bupati seperti itu, ada Gubernur seperti itu, ya, ada Presiden seperti itu. Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Ya, ini contoh dari Rasulullah. Contoh yang lain Bapak Ibu, Rasulullah itu terhadap bawahannya sebagai seorang pemimpin ini, terhadap bawahannya ya, dia tidak pernah berlaku kasar, ngomong kasar, memarahi, meskipun bawahannya itu melakukan kesalahan besar, melakukan kesalahan yang sangat fatal, tapi Rasulullah nggak marah. Contohnya apa? Ketika perang Uhud, penjenengan tahu ya Bapak perang Uhud ya, di mana awalnya umat Islam itu menang, karena di atas gunung itu pemanah-pemanah ulung itu berada di atas. Sehingga orang kafir akan mendekat, tinggal dipanah tuh dari atas itu, hancur semua ya, balik kanan pulang mereka.
Kemudian setelah orang-orang kafir itu pulang, ini orang berada di bawah, ya, merebut harta rampasan perang, ghanimah. Merebut, yang di atas lihat, loh, kita yang mana yang membunuh, yang menghancurkan musuh, lah kok yang di bawah yang pesta? Kita nggak dapat apa-apa ini. Ayo kita turun. Turun semuanya Bapak Ibu. Setelah turun, ini orang kafir melihat, loh, yang di atas sudah nggak ada lagi. Mereka datang lagi menyerang, akhirnya apa? Umat Islam kalah. Umat Islam kalah. Karena apa? Karena kerakusan umat Islam di saat itu yang berada di atas, turun. Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak berlaku kasar terhadap yang turun dari atas tadi. Kira-kira kalau kita jadi pimpin saat itu dimarahin nggak yang turun tadi itu? Dimarahin habis-habisan itu. Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak berlaku kasar. Dan perilaku Rasulullah itu diabadikan oleh Allah dalam surah Ali Imran di ayat 159. Diabadikan oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Diabadikan oleh Allah. Hai Muhammad, karena rahmatku, ya, karena rahmatku kepadamu, hatimu itu menjadi lembut. Ini juga Allah mengingatkan Rasulullah jangan sombong. Hatimu itu lembut juga karena rahmat Allah. Hatimu lembut, lunak, lin. Jadi kalau dalam ilmu tajwid ada namanya matlin. Matlin itu bacaan panjang yang lunak. Li'ila fi Quraisy, bukan Quraisy. Quraisy itu matlin namanya. Nah, lintalahum, engkau lembut lunak. Yang lembut lunak apa? Hatinya. Dan itu terwujud dalam ucapan, dalam sikap. Karena pada diri kita ada segumpal daging namanya hati. Kalau hati itu baik, yang lain baik. Kalau hatinya lembut, yang lain juga akan lembut. Kalau hatinya lunak, berarti ucapannya juga lunak. Kalau hatinya lunak, perilakunya juga lunak. Karena rahman Allah, hatimu itu lembut, kata Allah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, jika engkau keras, kasar terhadap mereka, lan faddu min haulik, pasti mereka akan meninggalkanmu. Ya weslah, Rasulullah marah, ya sudah kita pulang aja. Enggak, Rasulullah enggak marah. Rasulullah enggak berucap kasar dan tidak berperilaku kasar terhadap mereka, tapi justru Rasulullah berlaku lembut dengan mereka. Ini adalah seorang pemimpin. Kira-kira Bu, Pak, ini pemimpin kecil kan di rumah tangga nih. Kira-kira kalau istri melakukan kesalahan, suami kira-kira marah napa mboten ya? Pak, jenengan kalau istrinya melakukan kesalahan marah napa mboten? Mboten. Mas bener lah dugaan saya ini, suami-suami toladan bener. Bu, jenengan kalau lakukan kesalahan suaminya ngomong halus napa kasar? Halus. Masya Allah. Halus. Ini teladan Rasulullah, ya. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, ya, kalau ada kesalahan orang terhadap kita, meskipun bawahan kita, anak kita, istri kita, maka jangan berlaku kasar terhadap mereka. Ucaplah dengan bahasa yang lembut, sikap yang lembut, ya. Tidak berlaku kasar. Maka kata Rasulullah tuh, man sabara an su'i khuluqil mar'ah, barang siapa yang sabar terhadap perilaku istrinya, perilaku yang buruk dari istrinya, akhlak yang buruk dari istrinya, dan suaminya sabar tentang hal itu, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub ketika mendapatkan musibah sakit yang luar biasa. Ini kan Rasulullah mengajak kita sabar. Kalau istrinya itu akhlaknya nggak baik, ngomongnya kasar terhadap suaminya, pokoknya akhlaknya nggak baik lah.
Sabarlah, kata Rasulullah. Kalau kamu sabar terhadap mereka, maka kau akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ayub ketika sakit yang luar biasa, dagingnya hancur berulat semuanya. Jadi suami-suami nggak perlu mendapatkan pahala yang banyak harus sakit seperti Nabi Ayub, cukup sabar terhadap istri. Maka bersyukurlah bapak-bapak kalau mendapat istri yang cerewet. Loh, kalau istri panjenengan itu soleha, halus, lembut, jenengan nggak dapat pahala seperti Nabi Ayub. Jadi kalau panjenengan dapat istri kok cerewet, kok kasar, akhlaknya kurang, itu artinya Allah ingin memberikan hadiah terbesar buat panjenengan semua. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala seperti Nabi Ayub. Ini kira-kira istrinya istri yang halus lembut apa yang sebaliknya? Rawani mesti ada di situ masalahnya. Begitu Rasulullah sebagai seorang pemimpin terhadap bawahannya, meskipun melakukan kesalahan fatal kan, yang tadinya menang jadi kalah, coba itu fatalnya luar biasa, tapi Rasulullah tetap berlaku lemah lembut, tidak kasar. Dan ternyata lemah lembutnya Rasulullah itu tidak hanya sesama mukmin, tapi terhadap orang kafir juga seperti itu. Orangnya, bukan kepada sikap kekafirannya, tapi pada orangnya. Rasulullah dihina, dicaci maki, disakiti, balas sama pembuatan. Boten. Ya, dikejar dengan pedang terhunus, dikejar. Rasulullah itu ya terkejar oleh orang itu. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkanku. Jatuh itu pedang. Ya, Rasulullah nggak ngambil, Pak, Bu. Orang itu lari, nggak dikejar sama Rasulullah. Kalau kita kan nggak, kita ambil pedangnya. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu dari pedangmu ini? Kan begitu kan? Dibiarkan dari Rasulullah. Sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa nggak kau bunuh dia? Besok dia akan datang lagi akan membunuhmu. Kata Rasulullah apa? Enggak, besok dia akan datang lagi kepadaku untuk bersyahadat di hadapanku. Benar, orang itu besok datang lagi ke Rasulullah, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Coba itu. Rasulullah dihina, dicaci maki, dilemparin, orang itu sakit, tidak lagi mengganggu Rasulullah. Didatangin sama Rasulullah rumahnya, didatangi, dibawain makanan, bahkan disuapin sama Rasulullah, didoain sama Rasulullah. Lalu dia mengatakan apa? Hai Muhammad, engkau orang yang paling kubenci selama ini, engkau orang yang selalu kusakiti selama ini, tapi di saat aku tidak berdaya seperti ini, kamulah orang yang datang kepadaku, ya, membawakan makanan, mendoakanku. Saat ini juga aku mengakui, ya, bahwa engkau adalah Rasul Allah, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah berdakwah dengan keras, orang kafir itu nggak akan mendekat, tapi justru menjauh. Jadi dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah itu dakwah merangkul, bukan membenci tapi menyayangi. Orang yang menyayangi nggak mungkin dia akan menolak, menjauhi orang itu. Namanya sayang masih mendekat. Tetapi jangan berharap Rasulullah itu berlemah lembut terhadap sikap kekafiran. Tidak ada kompromi dalam hal akidah, tidak ada kompromisasi dalam hal keimanan, tidak ada kompromisasi dalam hal agama. Lakum dinukum waliyadin. Ada yang nawarin, ya Rasulullah, gimana kalau kamu ibadah ikut kami, nanti kamu ibadah kami juga ikut. Kita bareng-bareng ke gereja, nanti bareng-bareng ke masjid. Ditawarin itu, nggak ada kompromi. Turun ayat itu, qul ya ayyuhal kafirun, hai Muhammad, kata pada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku nggak akan sembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga nggak perlu menyembah apa yang aku sembah. 2 kali itu berulang katanya, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Udahlah, kamu beramal sesuai agamamu, aku beramal sesuai dengan, nggak ada kompromi.
Walaupun matahari diletakkan di tangan kanan, bulan tangan kiri, hancur semua tubuhku, kata Rasulullah, aku nggak akan berhenti ya untuk mensiarkan agama ini. Pada ditawarin apa? Ditawarin derajat tertinggi, jabatan tertinggi di negeri Arab itu. Istri yang kau pilih, seberapa banyak yang kau inginkan, siapapun yang kau inginkan di Arab yang paling cantik, jadikan istrimu. Harta gunung Uhud, emas akan diberikan kepadamu, tapi dengan syarat kau tinggalkan dakwahmu itu. Kata Rasulullah, kau letakkan matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku, hancur seluruh tubuhku, karena panasnya itu aku nggak akan berhenti berdakwah ini. Nah, kalau kita cuma diiming-imingin berapa aja, nggak ada kompromi dalam hal kemaksiatan, nggak ada kompromi dalam hal kekufuran. Ini sikap Rasulullah. Asyiddau 'alal kufar, tegas terhadap sikap orang kafir, itu tegas. Ya, terhadap sikap orang kafir itu tegas, nggak ada kompromi. Tapi terhadap pelakunya, Rasulullah itu luar biasa sayangnya, sehingga didekatin, ya didakwahin sama Rasulullah. Orang Badui ngencingin masjid, coba bayangkan. Rasulullah ada di dalam masjid, orang Badui masuk ke masjid, dikencinginnya masjid itu. Ini sahabat langsung berdiri mau membunuh orang Yahudi, orang-orang Badui itu. Kata Rasulullah, udah, enggak usah, biar dia merampungkan, menyelesaikan dulu pipisnya itu. Loh, diselesaikan, Pak? Habis itu dipanggil, kamu kenapa kok pipis di situ? Ya, ini tempat ibadah, ya harus suci dari yang enggak gitu-gituan. Udah pulang sana. Coba kalau kita ada mesin ini dipipis sama orang, tampilnya melakukan apa? Itu bisa dihajar habis-habisan itu. Ya, dengan dalih kita membela agama. Ini beda, Rasulullah itu beda perlakuannya terhadap pelaku dan terhadap perilaku. Kita keras menentang perilaku-perilaku kekufuran, kemaksiatan, tapi jangan keras terhadap pelakunya. Pelakunya didoain. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku yang kafir-kafir ini, karena mereka tak tahu, mereka belum tahu kalau aku betul-betul Rasul. Kita pernah nggak mendoakan orang kafir agar dia masuk Islam? Pernah nggak penjenengan mendoakan di Indonesia ini orang kafir Indonesia semoga masuk Islam? Pernah nggak mendoakan itu? Loh, jangan-jangan nggak pernah mendoain. Yang didoain hanya orang baik saja didoain. Ada orang yang berbuat baik berkata, ya Allah, balaslah kebaikannya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Tapi nggak pernah kita mendoakan orang yang berbuat buruk kepada kita. Doa tapi doa yang buruk, jangan-jangan ya Allah balaslah yang setimpal dengan keburukannya. Rasulullah mengajarkan kita apa? Doain orang yang berbuat buruk kepada kita agar keburukannya itu terhenti. Rasulullah berdoa kepada orang yang melakukan keburukan terhadap dirinya, dan Rasulullah tidak hanya membalas kebaikan dengan doa, tapi juga membalas kebaikan dengan sikap. Coba tadi kita lihat, disakiti, dilempar segala macam, sakit dikunjungin, bawa makanan disuapin sama Rasulullah. Lalu kalau ada yang sakit, ya orang yang menghina, mencaci maki kita sakit, ya apa yang terucapkan oleh kita? Kualat, syukur. Nggak bakal ngunjungin kalau masuk rumah sakit, apalagi bawa makanan iuran, itulah Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Wa ahsin ila man asaa ilaika, balaslah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan menghentikan keburukan itu. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah yang buruk dengan yang baik akan menghentikan yang buruk itu. Maka kalau ada orang menghina kita, agar besok tidak menghina lagi, Bapak Ibu, pujilah dia banyak-banyak. Besok nggak mungkin dia menghina kita. Tapi dia menghina kita, kita hina dia, besok dia akan menghina lebih banyak lagi. Tapi kalau orang menghina kita, kita puji dia, besok dia tidak akan menghina lagi, tapi datang minta maaf. Ngapunten nggih Pak, Bu, saya kemarin menghina jenengan. Tidak akan mungkin menghina lagi. Kalau ada orang yang pelit dengan kita, perbanyaklah sedekah padanya. Besok datang ke rumah bawa makanan. Ya. Begitu caranya menghentikan keburukan. Balas keburukan itu dengan kebaikan.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang kebaikan Rasulullah, akhlak Rasulullah nggak akan pernah selesai. Tapi waktulah yang menyelesaikan kita. Ya. Karena ini waktunya sudah syuruk, ya. Saya kira sedikit yang kita sampaikan ini, semoga ini banyak manfaatnya bagi kita semua. Saya juga berusaha, kita sama semua ya. Yang saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah seperti itu. Ini saya menyampaikan sesuatu yang kita semua berusaha untuk mengarah ke sana. Ya, kita bersama-sama saling mendoakan. Orang Jawa mengatakan dungo di nungo. Ya, kita saling mendoakan. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Demikian Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dan mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.